Pun kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong malam hari ini, terlebih dahulu dengan membaca syahadat, ikrar dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita memohon pertolongan, kepadanya kita memuji, kepada Allah juga kita memohon petunjuk untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari keburukan-keburukan. Kita memohon perlindungan dari Allah dari kejelekan-kejelekan. Apakah itu dari diri kita sendiri maupun dari orang lain, dari pihak luar diri kita. Keburukan, kejelekan dalam diri kita itu bisa saja dialami oleh setiap orang. Ada kalanya sifat malas, ada kalanya sifat tidak mau ke masjid. Apakah dengan alasan wis jeleh? Ada yang sudah jeleh ke masjid? Enggak ya. Ada yang karena kesibukan, itu bagian dari keburukan atau kejelekan yang bisa muncul dalam diri kita. Ada sifat malas, ada sifat lemah dalam diri kita. Lemah dan malas itu kata Imam dalam kitab Miftahus Sa'adah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftahus Sa'adah menyebutkan bahwa sifat lemah dan malas itu menjadi penyebab tidak bahagia. Makanya ini pernah saya sampaikan kemarin pas ibu-ibu PKK RT 3, kita itu baiknya memohon perlindungan kepada Allah dari dua hal, yakni sifat lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Karena dua sifat inilah yang bisa membuat keimanan kita terkikis perlahan-lahan. Oleh karena itu, wabihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Kepada Allah lah kita itu mohon pertolongan, kepada Allah lah kita itu memohon ampun. Wa na'udzubika wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syarri, dari setiap keburukan. Ya, urusan-urusan agama kita maupun urusan dunia kita. Kita perlu berlindung kepada Allah. Min syurri anfusina,
dari keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah juga Allah perkenankan malam hari ini pertemuan ke-263 kajian malam Rabu Pasolatan pada hari Selasa 7 April 2026. Judul atau tema yang akan kita bahas ini pertanyaan. Bisa jadi ini menjadi ada yang berpendapat pertama atau pendapat yang kedua. Apa itu judulnya? Yakni sholat Isya di awal waktu atau di akhir waktu. Yo, tebak-tebakan dulu. Boleh menjawab. Di awal. Ada yang di akhir? Di awal waktu. Ada yang di akhir tidak? Nah, Hadiratullah, ini pertanyaannya memang ya kita kaji, nama juga ngaji ya, berdasarkan dasar-dasar yang kuat. Ini saya berikan contoh ini di Masjid Al-Ikhlas Merican itu malam Jumat malam Jumat pon saya ngisi di sana dari maghrib, pada maghrib sampai Isya. Begitu tetangga sebelah Allahu Akbar adzan Isya, maka stop. Kemudian dikumandangkanlah adzan Isya. Setelah la ilaha illallah, lalu berdoalah doa sesudah adzan, kemudian langsung iqomah. Kalau begitu ini sholatnya di awal apa di akhir? Di awal banget ya, di awal sekali. Jadi kalau yang umumnya kan ada jeda 10 atau 12 atau 15 menit. Ini untuk Isya langsung. Oke. Itu memang ada alasannya, ada dasarnya. Kenapa? Karena mereka diantaranya itu tidak melakukan sholat qobliyah Isya. Dengan dasar apa? Nabi tidak melakukan. Jadi tidak sholat qobliyah Isya, tidak melakukan 2 rakaat sholat sunnah sebelum Isya. Ya memang kalau dicari apakah Nabi pernah melakukannya, memang tidak pernah. Tetapi secara umum disebutkan bahwa ada sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ya. Di antaranya sebelum dan sesudah, kecuali yang dikecualikan, yakni ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Begitupun bagaimana dengan sholat qobliyah maghrib atau qobliyah asar. Nabi tidak melakukannya. Tetapi Rasul SAW melihat sahabatnya melakukan itu, membiarkannya. Artinya boleh. Bahkan kalau untuk qobliyah asar jumlahnya itu 4 rakaat, itu kata Nabi akan mendapatkan keberkahan bagi yang mau melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Nah, kembali lagi ke sholat Isya. Jadi tadi contoh sholat Isyanya di awal banget. Di awal waktu banget. Kalau di Gelondong di sini di Nurul Huda 19 ini kan relatif umum ya. Setelah azan Isya, kemudian ada jeda 10 sampai 15 menit, lalu qomat. Misalnya tidak ke masjid, terus benar azan Isya langsung di rumah, itu kan di awal lagi itu. Nggih. Enggak usah nunggu sampai habis. Tidak. Langsung. Oh, nggih. Lebih awal itu. Lebih awal banget ya, berarti gue itu mancing jing langsung. Nah, sebaiknya itu tuntaskan dulu mendengarkan azan. Karena dalam mendengarkan azan itu sebenarnya banyak potensi untuk mendapatkan pahala bagi kita. Begitu Allahu Akbar, langsung kita balas jawab Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah, lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sampai selesai. Baru kalaupun mau qomat, mau langsung sholat, setidaknya membaca apakah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau astagfirullah. Kemudian barulah sholat. Kalau misalkan di awal waktu sholat Isya, berarti sholat Isya. Itu ya, tidak adzan belum rampung sudah sholat Allahu Akbar. Sholatnya versi cepat.
Jadi adzan la ilaha illallah, assalamualaikum, assalamualaikum. Keburu-buru ya, mungkin karena dia mau ketemu dengan presiden ya, mau mendapatkan MBG langsung ya. Ya jadi usahakan dengarkan atau tuntaskan dulu sampai akhir azannya, karena di situ juga ada peluang untuk mendapatkan pahala. Iya, untuk qobliyah. Bagaimana yang qobliyah? Misalnya yang zuhur ya. Jadi tuntaskan dulu azannya, mendengar azan sampai selesai, baru qobliyah zuhur kah atau qobliyah subuh. Dituntaskan dulu azannya. Jangan misalnya Pak Jumar masih asyhadu an la ilaha illallah, lalu Allahu akbar, niat qobliyah zuhur misalnya. Lah kenapa? Takutnya nggak kebagian. Insya Allah cukup waktunya ya. Jadi memang untuk azan pun ya, kalau dibatasi waktunya, misalnya ada yang 10 menit jeda antara azan, waktunya pancing maghrib misalnya sampai qomat itu 10 menit. Nah sing adzan lama itu agak repot juga ya. Kasihan bagi yang mau qobliyah misalnya, atau mau tahiyatul masjid iki ngenteni panjang bacaannya ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu baru Allahu akbar. Belum hayya 'alas shalah. Begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Misalkan orang jalan dari ujung sana sampai sini, itu rampung tujuan. Dikiranya mandek, naik pun nih. Ya bagus tidak? Bukan masalah bagus tidaknya ya. Nyiksa juga napasnya ya. Bacaan hayya 'alas shalah dipanjangin banget. Itu bukan mada arid li sukun lagi itu ya. Super ekstra. Kalau di tajwid ya, 6 harokat kan 6 kali, itu kan gampangannya ya. Hayya 'alas shalah. Sudah enak kan? Bagi yang mendengar juga nggak kelamaan. Maksudnya yang mau qobliyah atau mau tahiyatul masjid tidak kelamaan. Coba kalau yang adanya waktu durasinya intervalnya 10 menit, adanya 7 menit. Kebagian 3 menit. Kan ya bagus adanya, bagus dari suaranya, tapi dari pengucapan pelafalannya mungkin ada yang nggak bagus, ya nggak benar. Hayya 'alas shalah, kenapa ketukan aja, nggak sampai hayya 'alas. Coba bayangkan ini kalau saya kuat ini ya, berapa kali ketukan nih? Hayya 'alas shalah. Ya, bela-belain apa ya? Wah kan ada mertua saya ini yang dengerin misalnya ya. Begitu la ilaha illallah. Nggih, fokus lagi ke sini. Nggih, biasa aja memang, yang di mana-mana aja yang enak apa biasa-biasa aja. Kama qala Fety Vera dalam lagunya, biasa-biasa aja ya. Ngalamin kan? Mas Eca nggak tahu Fety Vera. Ibu-ibu tahu kan Fety Vera ya? Yang sedang-sedang saja, malah nyanyi ya. Kalau Mas Eca nggak ngalamin. Fety Vera itu kakaknya Alam, pangeran dangdut saking Tasik Malaya. Ya. Kalau Alam sudah meninggal ya? Ya tidak? Iyain aja kan? Masa nggak tahu Bu yang akulah pangeran dangdut itu loh. Nah, itu kan adiknya Fety Vera ya. Tapi Alam itu sudah meninggal ya. Jadi sholat isya tekan ke Alam ini ya. Jadi pertanyaannya saya ulangi lagi, sholat isya itu di awal atau di akhir? Merujuk kepada hadis dari Ibnu Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia bertanya kepada Rasul, ayul amali ahabba ilallah,
qala as-salatu ala waqtiha. Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasul, amal apa yang paling disenangi oleh Allah wahai Rasul? Lalu Rasul menjawab, salat pada waktunya. Ada yang menyebutkan ala waqtiha itu yakni di awal waktu. Ini yang menjadi dasar bahwa untuk sholat fardu ada baiknya atau lebih utamanya dilakukan pada awal waktu. Tadi kalau misalnya ada jeda 10 menit ya silahkan, itu termasuknya awal waktu. Tidak ada di sini ya. Biasanya kalau di masjid-masjid itu ada inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ditentukan waktunya. Jadi waktunya tidak zuhur ya sudah waktu zuhur, subuh ya waktu subuh. Kecuali sholat subha ya. Masih ingat gak sholat subha dulu itu? Sholat subuh yang dilakukan pada waktu duha. Nah, itu sholat subha. Jadi secara umum dari 5 waktu itu lebih utamanya sholat fardu dikerjakan di awal waktu umum. Ini konsep umumnya. Lalu untuk sholat isya, nah yang kita bahas, termasuk di awal waktu atau di akhir waktu? Mau ke awal waktu? Kalau berdasarnya ayat hadis yang tadi dari riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, memang as-sholatu ala waktiha, dimanai sholat yakni sholat fardu dikerjakan di awal waktu. Pada waktunya itu diartikan dimaknai awal waktu. Sholat fardu itu kan termasuk isya. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu juga ini semuanya termasuk sholat fardu. Maka yang lebih utama supaya Allah senang dengan amal kita itu, lakukanlah sholat fardu ini di awal waktu. Tetapi ternyata ada hadis lain yang menyebutkan spesial untuk sholat isya. Saya bacakan dasarnya. A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dhahaba 'ammatul lail wa hatta nama ahlul masjid. Summa kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat isya. Pernah pada suatu malam hingga sebagian malam telah berlalu. Artinya malam awal, awal malam, pertengahan malam itu sudah terlewati hingga di akhir malam. Kalau dibagi sepertiga malam ini. Lalu sampai orang-orang yang di masjid tertidur. Maksudnya malamnya itu yang menunjukkan sudah larut. Apa indikasinya? Ahlul masjid, jadi di keluarganya itu sudah tertidur. Kemudian apa kata Nabi? Kemudian setelah di ujung malam itu yang mengakhirkan sholat isya pada suatu malam tersebut, kemudian beliau keluar lalu melaksanakan sholat dan bersabda, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya ini akhir malam adalah waktu yang paling tepat, paling utama untuknya, yakni untuk sholat isya, seandainya tidak memberatkan umatku. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah mengakhirkan sholat isya dan menyebutkan bahwa sholat isya di akhir itu utama. Tetapi ada catatannya, seandainya tidak memberatkan umatku. Berarti kalau ada yang memang mampu untuk sholat isya-nya di akhir malam, syukur-syukur tetap berjamaah, itu mendapatkan keutamaan juga.
Cuma masalah kebanyakan kita jarang-jarang orang yang mau sholat isya di akhir, kecuali dia ketiduran atau dalam perjalanan atau bela-belain nonton bal-balan dulu. Nanti malam mulai ya Liga Champion ini. Jadi ada yang bela-belain tidur waktunya isya ini, misalnya adzan isya, dia pilih tidur nanti aja malam-malam. Dia tidur awal maksudnya supaya nanti jam 2 itu bangun lalu bisa nonton bal-balan sampai jam 4 kan 2 jam. Terus jam subuhnya jam 4 lebih 28, jam 4 baru sholat isya. Itu mah bukan sunnah Rasul, itu mah gagayaan. Itu mah ide sendiri untuk bela-belain bal-balan. Bukan itu yang dimaksudkan di sini. Kalau dibaca syarahnya, ini hadis riwayat Muslim dari Nailatul Autor itu ada mengisyarat ini hadis ini bahwa orang-orang yang sampai ketiduran menunggu sholat isya itu termasuk golongan orang yang menunggu sholat. Kalau itu kan menunggu sholat dengan sholat, tapi ini menunggu sholat. Saking dia pengen menunggu sholat isya bersama Rasul lalu ketiduran. Sampai Umar itu sholat. Lalu ada sahabat itu menyebutkan, kalau bahasa kitanya nggak usah ngatur-ngatur Rasul. Orang Rasul aja tidak memaksakan di awal waktu sholat isya. Jadi mereka tidur, para sahabat ahlul masjid ini tidur dibiarkan. Dengan demikian kalau ada bapak ibu ditanya apakah sholat isya utamanya di awal atau di akhir, apa sekarang jawabannya? Di akhir apa di awal? Dua-duanya utama ya. Paling utama itu memang di awal waktu, di akhir waktu itu utama. Utama juga ya, kata ini kan disebutkan juga, tetapi laula an asyuka ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku. Inilah istimewanya Islam, inilah hebatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu ajaran Islam ya tidak ada sedikit pun niatan memberatkan umat. Al-Quran sendiri ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah itu pengennya terhadap kalian itu, urusan kalian itu mudah, memudahkan, tidak menyulitkan. Ya, yang ikut kemarin pengajian di Ahad Pahing ya, bagaimana dengan awalnya wudu, perintah wudu harus ada air. Lalu karena tidak ada air maka tayamum. Prinsipnya apa? Tetap bersuci. Kalau tidak ada air sama sekali sudah berusaha maksimal, sementara waktu sholatnya mau habis maka lakukan tayamum. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sudah tayamum lalu dia sholat, sementara orang itu yang lain dia berusaha, akhirnya ketemu air, wudu dia baru sholat. Nah gimana ini? Terus orang yang sudah tayamum itu, yang tadi sudah tayamum sholat, dia ikut sholat lagi karena menemukan air lalu wudu kan sholat lagi. Jadi ada sama-sama bagus ya, ada yang mendapatkan 2 pahala, yakni orang yang bertayamum itu dia segera tayamum untuk apa? Segera sholat, berarti dia benar-benar menjaga sholatnya. Sementara orang yang mencari-cari dulu air untuk wudu, dia juga dapat pahala ya. Jadi prinsipnya di sini bahwa Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Jadi kalau ada orang kok merasa dipersulit, sholat kok enak-enak turu kok malah kon sholat subuh misalnya, berarti yang jadi masalah, yang berat, yang susah itu bukan ajarannya, tetapi kitanya. Lah gimana membantahnya? Lah buktinya banyak orang mau ke masjid sama-sama, misalnya mau faktor usia itu 50 tahun, ini juga 50 tahun. Dia makan punya kendaraan, itu juga ada yang nggak pakai kendaraan bisa. Memang begitu. Orang itu kalau yang males, yang lemah,
itu cari-cari alasan bagaimana supaya sifat lemah, sifat malasnya itu dia kuasai, artinya dijadikan alasan. Kalau bahasa kerennya itu sebagai apologi. Aslinya dia tuh nggak mau, tapi dia ya malas itu akhirnya beralasan, berargumen yang macam-macam. Bisa saya pertegas lagi juga dari hadis riwayat Jabir bin Abdullah, wal isa'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhkhara. Ini Rasul itu sholat isya kadang di awal, kadang di akhir. Jika Nabi melihat para sahabat telah berkumpul, ijtama'u ajjala, maka Rasul segera menyegerakan sholat isya berjamaah. Begitu orang-orangnya jamaah sudah berkumpul, maka Rasul segera melakukan sholat isya. Sebaliknya, wa idza ra'ahum abta'u akhkhara. Jika Rasul itu melihat mereka lambat, artinya belum kumpul, belum banyak, beliau mengakhirkan. Beliau mengakhirkan sholat isya-nya. Untuk apa? Supaya orang-orang yang mungkin masih dalam perjalanan bisa sholat berjamaah utama, bukan masbuk. Ini bisa diterapkan di sini, bisa saja. Tetapi kita sudah baku ya, takmir memutuskan bahwa durasi atau intervalnya adzan dengan qomat itu 10 menit. Ya sudah 10 menit. Kecuali mungkin dalam keadaan tertentu, misalnya pas bulan puasa dimundurin sedikit misalnya, atau di sini pas ada kegiatan atau ada gimana gitu, qomatnya dimundurin sedikit, ya tidak apa-apa, fleksibel. Jangan sampai kaku. Saiki wancine qomat. Oh, nggak bisa juga ya. Karena kita juga ada jamaah. Tidak bisa disebut imam kalau tidak ada jamaah. Ya. Tidak bisa disebut jamaah, disebut makmum kalau tidak ada imam. Jadi imam dan makmum itu dua-duanya penting. Jangan merasa pede. Saya kan imam. Makmumnya ada nggak? Nggak ada. Berarti sholat sendiri, munfarid dia. Atau makmum, saya kan makmum, imamnya ada nggak? Nggak ada. Ya berarti sama. Orang banyak, tapi ternyata sholatnya sendiri-sendiri. Berarti bukan makmum itu, munfarid, sendiri-sendiri. Hadirakumullah. Jadi penegasannya ini bahwa hukumnya ini terkait dengan hukum untuk sholat isya. Untuk sholat fardu secara umum itu di awal waktu lebih utama. Sholat fardu yang 5 waktu itu lebih utama dilakukan di awal waktu. Lalu tadi yang saya sampaikan dasarnya yaitu dari hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud ya, yang amal apa yang paling Allah sukai. Kemudian khusus untuk sholat isya lebih utama di akhir waktu, sampai setidaknya sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu sholat isya. Kok nggak sampai mepet banget? Karena ada kesempatan untuk sholat malamnya. Maksudnya sholat sunnah, tahajud atau mau witir. Jangan sholat isyanya mepet sholat subuh. Yang mepet ke sholat subuh itu adalah sholat witir, sholat malam witir ya. Tapi itu takut juga, misalnya nanti buru-buru tidur bablas ya. bablasan itu. Betul. Gih. Maunya cari utama. Gih. Jadi gimana itu? Ya bagus pertanyaannya. Ya saya pengen mengejar utama, saya mau tidur dulu. Ternyata bablas adzan subuh baru bangun. Jadi kan kehilangan isya kan? Jaga-jaganya untuk kita itu ya berarti apa? Di awal waktu. Bagi kita ya di awal waktu itu utama. Kenapa? Karena kalau misalnya mau mengakhirkan sholat isyanya ngorok bablas gitu sampai adzan qomat subuh baru bangun. Maka kita ambil yang di awal waktu.
Ya, tapi tetap ya yang utama itu di akhir waktu dengan catatan tadi tidak memberatkan jamaah dan tidak menyebabkan tertidur atau lalai sampai waktu sholat isya habis. Benar yang sampaikan Pak Badawi ya. Makanya fleksibel kan, masalah sujud aja mau lutut dulu atau mau tangan dulu, dua-duanya benar. Jenengan yang sehat-sehat, oh saya lutut dulu nggak apa-apa. Ada juga orang yang nggak kuat, dia akhirnya bertumpu dengan tangan dulu. Hebatnya Islam, ajaran sholat itu tidak saklek. Nek sujud harus lutut dulu, nek sujud harus tangan dulu. Ini saya praktekkan ya, karena setiap orang itu kan secara fisik, apalagi faktor beragam. Ada yang sholat ini mengingatkan dia. Ini agak di sana supaya kelihatan. Ada yang sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, ruku kemudian sujud, ada yang lutut dulu. Satu, baru tangan, kemudian anggota tubuh, anggota sujud lainnya. Ini versi pertama. Kalau saya insya Allah masih kuat, maksudnya masih menggunakan ini. Tetapi ada orang, barangkali di antara kita juga, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, orang kuat lutut ngelesek. Ada. Jangan disalahkan. Itulah manfaatnya bahwa sujud itu tidak harus lutut dulu, tangan pun boleh. Jadi hebatnya sudah memprediksi ya. Wah, ini kalau misalnya saklek lutut dulu, gimana itu kalau ada yang lututnya sakit atau ada kondisi-kondisi tertentu. Oke, kemudian Nabi pun melakukan sholat isya ini secara fleksibel di awal waktu jika jamaah sudah siap, sudah menunggu. Di akhir waktu jika memungkinkan dan tidak memberatkan jamaah. Ya kalau sudah jamaah sudah kumpul gini kok, imamnya malah sek toh, nek sholat isya ki afdolnya itu di akhir waktu. Ya mesake jamaah. Ya muflas di sana di Glondong lor meneh sana. Kan ini kesuwen nanti saya tuh mau sholat jamaah isya malah lama banget ya. Nggih, kalau kemarin cerita itu di Ahad Pahing bukan karena menunggunya, tapi bacaan imamnya malam Jumat yang pertama Al-Kahfi, yang kedua Al-Mutaffifin ya. Ya kan Al-Mutaffifin atau An-Najiat ya? Al-Mutaffifin. Nah, panjang banget. Kalau dalam keadaan normal, maksudnya tidak dia mengejar ke objek tujuan tempat yang lain, dia menikmati. Tapi kalau buru-buru, waduh aja rasanya ki, ya Allah imam kepiye. Padahal cuma aduha loh. Ya, karena ada kepentingan lain. Ya, begitulah sifat manusia itu, makanya harus bersabar dalam melaksanakan sholat. Hikmahnya apa ini? Hikmah dari awal dan akhir untuk sholat isya ini yaitu Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan, bukan memberatkan. Kemudian Islam itu mempertimbangkan kondisi umat terkait sholat isya, terutama sholat isya berjamaah. Lalu memberikan ruang fleksibel ya dalam berjamaah. Sekiranya meskipun ini sudah jamaah cuma baru 2 orang, sementara kita tahu bahwa jamaahnya mungkin sedang habis jenguk yang sakit dulu misalnya, ya kita tunggu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Sekiranya yang 2 atau 3 orang yang sudah datang di sini tuh ridho ya. Ya karena kan kalau sudah jamaah itu yang berkuasa siapa? Imam yang menentukan. Imam yang menentukan kita mulia atau tidak. Kalau di sini yang menentukan adalah timer ya. Kan timer itu lebih kuasa daripada imam. Ya, kalau di pondok-pondok pesantren itu kalau kiainya belum datang meskipun sudah 20 menit ditenteni Bu, ditunggu ya. Nah, itu kalau kiainya yang tegaan ya. Kalau kiainya yang tahu mah sebelum itu sudah standby memberi contoh. Hadakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu 2 menit.
Kalau ada tanya jawab silahkan, kalau tidak ada alhamdulillah. Dari sisi barat, sisi kanan ada pertanyaan untuk minggu depan? Itu dulu, monggo. Untuk sholat qobliyah zuhur itu apakah bisa dijamak? Karena misal di awal waktu tidak cukup waktunya, kemudian dijamak di belakang itu apakah? Diganti maksudnya? Bukan dijamak. Di belakang setelah sholat. Oh iya. Apakah bisa? Oke, sekiranya memang itu sudah menjadi kebiasaan, sudah biasa banget loh ya. Karena nyesel, wah tadi sholat qobliyah zuhur itu nggak cukup karena mungkin ada apa-apa, itu dibolehkan setelahnya. Tetapi tidak lazim, takutnya kalau ada orang yang lihat. Jangan kalau mau ba'diyahnya mengganti yang qobliyah itu di rumah, nggak usah di masjid, nanti malah bikin masalah ya. Boleh, ya silahkan. Dulu juga kan ada yang ke sholat qobliyah apa, terus baru ingat dia melakukannya setelahnya. Tapi itu sudah rutin dia memang sudah rutin, nyesel kalau nggak sholat qobliyah. Kalau saya terutama nggak qobliyah nggak apa-apa sih, penting fardunya jamaah ya, misalnya gitu ya. Ngeten, Mat ini mau tanya, monggo. Kalau bayar fitrah itu dari rekasi atau dibayar boleh nggak? Pripun? Zakat fitrah. Nggih. Itu berasnya rekasi. Oh, hasil beras yang dikasih orang itu. Nggih. Boleh atau tidak? Ya, kalau memang orang itu sudah memberikan kepada kita, maka beras itu hak kita. Kita mau jadikan untuk zakat fitrah tidak apa-apa. Tapi ada bagusnya itu memang kalau bisa kita usaha sendiri, ya maksudnya dalam arti tidak dikasih orang, itu yang lebih utama. Ya. Boleh ya. Bukan hasil pencurian kan boleh. Ada lagi? Sudah ya? Oke, sudah aja, udah titit. Mari kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.